Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pendi Saputra di channel Travel Mystery Evolution. Nah, di video kemarin kita sudah bahas santet pelet. Auranya ditutup menjadi sosok nenek-nenek. Itu banyak banget orang yang WA ke saya. Mungkin ada sama ceritanya sama lah, kasusnya sama. Nah, yang saya akan bawakan sekarang ini lebih ekstrim atau lebih apa ya, lebih mistis mungkin. Jadi tetap salah satu tamu saya juga. Anaknya itu sering konsultasi ke rumah lah. Sering ngopi, sering main, sering konsultasi juga. Nah, singkat cerita, anaknya ini yang sering konsultasi ke rumah, dia tiba-tiba ngechat saya, nggak wajar lah. Maksudnya nggak biasanya ngechat jam segitu. Itu dia ngechat tuh jam sekitar setengah 12 malam menjelang pagi lah. Saya juga lagi nyantai, lagi ngopi ya kan, namanya kita ngelayanin tamu juga. Terus kita juga punya aktivitas yang lain, tiba-tiba setengah 12 dia ngechat. Kak, udah tidur belum? Ini saya mau konsultasi, kalau bisa kesini datang. Orang tua saya lagi sakit. Tapi sakitnya itu katanya nggak tahu kenapa beda gitu. Ada mungkin beberapa gurunya atau mungkin katakan orang pinter lain lah sempat datang ke situ, katanya sampai nggak bisa disembuhin lah, atau nggak bisa direda lah. Nah, karena memang kita lagi capek-capeknya lah, karena memang udah saya anggap temen sendiri lah, anggap saudara sendiri. Akhirnya ya saya datang lah ke sana setengah 12 malam. Lo bayangin, hujan itu posisi. Saya berdua sama partner saya. Pas kita di perjalanan, dari mulai kita ngeluarin motor sampai di perjalanan menuju ke rumahnya lah, itu banyak banget rintangan yang memang gak lazim gitu. Kayak misalkan saya biasanya boncengan tuh berdua, teman partner saya itu kan kecil badannya ya, tapi kenapa kok kayak muat 3 orang 4 orang, kayak mungkin 100 atau 200 kilo kali. Jadi lebih lebih berat lah bebannya itu, ke si motornya tuh saya bawa tuh lebih berat. Untuk apa, mungkin apa ada kaitannya ke sana apa gimana gitu kan ya. Saya pikir ada kaitannya mungkin ke si pasien yang akan saya tuju ini, karena yang janggal aja gitu di tengah perjalanan. Kayak misalkan ban mau tiba-tiba kempes ya kan, terus kayak misalkan nanjak nggak kuat. Pas kita 100 meter sebelum tempatnya atau lokasinya lah, si rumahnya pasien ini, itu kan kayak hutan, terus kayak pohon bambu banyak banget. Konon di situ tuh kayak ada makam keramat, banyak makam umum lah, tapi yang lebih dominan di situ ada makam keramat. Tambah apa saya nggak tahu, banyak orang yang menziarahi. Nyampe lah ya kan, dengan banyak rintangan nyampe saya ke lokasi, dan suasananya di rumahnya itu beda dengan awal saya dulu pernah main ke situ. Jadi rumahnya tuh yang saya lihat tuh kayak bukan rumah lah, secara mata batin saya ya. Yang saya lihat itu bukan kayak rumah, tapi kayak gelap banget, hitam, kayak misalkan kabut lah, kayak kabut gitu. Jadi terhalang oleh kabut, gelap banget. Pas saya datang, nah ketemulah saya sama teman saya ini yang udah saya anggap saudara lah, yang sering konsultasi ke rumah. Saya datang, saya salamin, terus saya masuk, ketemulah sama bapaknya yang katanya sakit. Bahkan katanya, kata teman saya, ada beberapa tukang syariat lah, kalau kata bahasa kita ya tukang syariat lah, orang pinter, dia nggak bisa nyembuhin ini orang, atau mungkin katanya nggak cocok, mungkin cocoknya ke saya mungkin ya kan. Kita datang, kita salaman, dan salamannya ini yang janggal juga, itu beda dari salaman saya awal datang ke situ ketika main. Itu kayak ngerasa tuh kayak kita tuh nggak bersentuhan, kayak mungkin kayak ngambang kali. Mungkin para subscriber pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Kita tuh salaman kayak beda. Nah, saya duduk, saya ngadep, diceritain lah asal muasalnya, dari mulai dia sakit, terus dari mulai dia awal gejala sakitnya gimana, terus dia pernah berobat medis, terus jawaban medis itu seperti apa, terus ada orang pinter diteranginnya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Akhirnya saya tangkep, yes. Kesimpulan di saya, pas saya coba nyariatin ini orang, dan ternyata saya itu dari awal mulai jabat tangan sampai saya ngobrol dan sukmanya ini loh,
Yang saya heran tuh salah satu sukmanya itu hilang. Salah satu sukmanya tuh hilang. Terus kayak si bapak tuh dikelilingi sama makhluk-makhluk asing lah. Kayak makhluk-makhluk halus. Ya kan, makhluk-makhluk halus kayak kalau misalkan kita mau nolongin dia tuh kayak nggak dibolehin gitu. Kayak mungkin ada terikat sukma ini sama si makhluk-makhluk ini, entah memang perjanjian kah, entah memang si makhluk ini senang sama si sukma ini. Akhirnya dengan mungkin keterbatasan ilmu saya mencoba, dan ternyata bener yang saya taksir dari rumah dan yang saya baca dari rumah, ini si bapak tuh sukmanya disukai oleh makhluk-makhluk halus. Terlebihnya yang pas kita turun itu di hutannya yang sebelum 100 meter sebelum rumahnya itu kayak ada makam. Jadi si bapak ini backgroundnya keseharian itu dagang. Jadi setiap dagang itu pulang jam 11 dia ngelewatin si hutan itu. Pokoknya wajib lah, nggak ada alternatif lagi selain lewat itu. Nah karena memang keseringan si bapak ini ke situ, dan si bapak juga nggak kosong lah, katakan badannya pernah diisi sana sini, katanya pernah konsultasi, namanya tukang dagang lah, pernah kesana kesini. Jadi ada beberapa makhluk yang memang senang sama dia, ngikut. Ada yang ketemu lagi ngikut. Singkat cerita si bapak ini mungkin si sukmanya ini atau mungkin keilmuannya dia itu nggak kuat. Akhirnya si sukmanya keluar, terus diisi lah sama makhluk-makhluk yang memang senang sama ini orang. Entah memang senang secara fisiknya, atau memang senang secara keilmuannya, atau memang daya tarik keilmuannya dia tuh kuat untuk menarik si makhluk-makhluk seperti itu. Yang lebih dominan nih, yang membuat si bapak ini katakan sakit, itu adalah satu sosok. Itu yang saya lihat ya, dan itu dibenarkan oleh beberapa konsultasi atau tukang syariat lah, atau katakan orang pintar yang lain. Itu ada satu sosok ular, tapi bercabang ulurnya seperti ini. Jadi ini ular. Jadi dia bercabang, kepalanya kedua. Itu kepalanya wanita semua. Itu posisi yang mendiami di satu makam keramat, tapi bukan makam keramatnya ya. Salah satu sosok yang memang nggak jauh berdiamnya itu di salah satu makam keramatnya ini. Ibaratnya saya netralisir, saya panggil lagi sukmanya, itu ada 3 atau 4 orang yang memang kesurupan lah. Katanya gue nggak mau dilepas. Kalau bahasa kita lah, saya nggak mau dilepas sama ini orang. Ya kan, karena dia udah menyanggupi atau sering memberikan sesajen, atau sering memberikan katakan mungkin makanan atau doa-doa atau apalah, ya kan, sehingga memang makhluk ini senang sama si bapak ini. Akhirnya saya ibaratnya secara mungkin secara batiniah saya membuat satu perjanjian, dan saya bilang, Pak, Bapak, saya hilangkan semua amalan yang sering Bapak konsultasi atau sering Bapak minta ke orang. Entah memang Bapak jalurnya susuk kah, atau jalur amalan kah, atau jalur khoddam kah, itu saya tarik semua. Insya Allah dengan saya tarik semua, Bapak terhindar dari dicintai atau disenangi sama si makhluk-makhluk tersebut. Sebenarnya secara batinnya ya mungkin Bapaknya menolak, tapi secara jasadnya Bapak itu udah nggak kuat, karena udah fisiknya udah lemah banget. Dan di sini tuh ada bekas cengkraman, kayak kuku gini ya. Jadi udah 4 hari 4 malam itu dia udah nggak bisa makan, udah nggak bisa minum. Dan ketika selesai diobatin sama saya pertama, itu alhamdulillah dia udah bisa minum setengah gelas gede, terus sama kayak makan roti lah. Setelah saya lepas semua keilmuannya, kayak misalkan saya kembaliin lagi lah sukmanya dari awal memang nggak ada sampai dibalikin lagi, dan alhamdulillahnya di situ dia merasa kayak enteng badannya, ya kan. Tapi ini yang sangat menarik tuh apa ya? Jadi dia tuh ingin mengambil sukma saya atau salah satu penggantinya dari anaknya. Terlebih yang anak sering konsultasi sama saya ini, anaknya ini yang memang sering main, sering konsultasi ke rumah. Kata yang kesurupan nih, kata yang keluar salah satu keluarganya, saya bisa keluar dari si bapak ini, atau memang pergilah dari si bapak ini, asalkan saya ingin penggantinya si anaknya ini yang sering konsultasi sama saya. Akhirnya ya ramai juga kan, karena memang anaknya juga nggak mau. Ya akhirnya mau nggak mau gitu di situ kayak mungkin kayak
perang batin saya dengan si makhluk halusnya ini, entah memang secara batinnya, secara tenaganya juga kita capek. Dan menurut saya ini pengalaman saya juga ekstrim juga sih, karena saya baru pertama kali mengalami ada satu sukma yang memang dicintai atau disenangi oleh makhluk-makhluk yang kata saya ini udah tahapan level-level siluman lah atau jin, di salah satu daerah Citerep, wilayah Citerep, Kabupaten Bogor. Nah, saya baru pertama kali pengalaman katakan nyembuhin orang atau mungkin nyareatin orang, kalau bahasa kita ya, kalau bahasa kampung itu nyareatin orang dengan kasus yang sangat ekstrim atau sangat mistis lah. Si sukma dicintai atau disenangi sama si makhluk-makhluk levelnya itu udah siluman ke jin lah. Nah, jadi saya kasih sedikit masukan, mungkin pengalaman saya pribadi dari guru-guru saya. Hati-hati bagi kalian yang memang tahapan proses belajar atau memang belajar lah, itu kayak misalkan asal-asalan, kayak misalkan ijazah nih dari sosmed, dari Google, biasanya dari Google tuh ijazah, misalkan amalan pelet kah, biasanya anak-anak muda tuh, terus kayak pengasihan lah atau apa, itu harus bisa dihindari, kalau bisa dihindari, dan kalau bisa itu jangan, karena satu, kita sanad keilmuannya kita nggak tahu, terus yang mempertanggungjawabkannya kita nggak tahu. Dan kalau misalkan kita asal-asalan main ijazah, terus main kita beli puasa atau segala macam, kalau bisa itu dihindari, karena satu, efeknya ke kitanya apa ya, dari sanad gurunya itu nggak ada. Kayak misalkan apa ya, ada peribahasa mengatakan seperti ini, ilmu tanpa guru itu ya sesat, dan gurunya yaitu setan. Satu, yang kedua, efeknya ke kita itu bisa mengakibatkan kayak misalkan gila, stres, terus kayak misalkan sering mendapatkan bisikan-bisikan goib atau apalah. Jadi usahakan kalau misalkan punya amalan atau punya apa, harus ada gurunya lah, harus ada yang membimbingnya, harus ada sanadnya. Itu lebih safety dan lebih baik dan lebih bagus. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari cerita saya atau pengalaman saya ketika ada pasien lah. Salah satu pasiennya bapak dari teman saya ini, dari orang yang sering konsultasi ke saya. Mudah-mudahan para sobat subscriber ada yang punya cerita seperti ini atau kisah seperti ini atau pengalamannya seperti ini, atau mungkin saat ini yang kalian alami ada kaitannya atau kesamaan ceritanya sama yang saya jelaskan tadi. Agak kaku saya ngejelasinnya ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, sekali lagi saya nggak bosan-bosan buat support saya dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share ke tetangga kalian, ke mantan kalian, ya kan? Terus jangan lupa juga kalau misalkan kalian punya cerita-cerita mistis atau mungkin pengen konsultasi di email Travel Mystery Evolution, di IG saya atau di via WhatsApp saya, nanti tinggal ke admin lah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.